untuk memasuki apa namanya ruang hakikat di dalam sholat itu, kita nanti akan berlatih ya riyadhah, bagaimana memaknai, ya, memahami dan sekaligus mengalami, ya, mengalami hakikat sholat. Nanti kita akan memaknai makna-makna sholat sambil kita praktekkan secara langsung ya. Kami akan menghadirkan ya sebuah tutorial memasuki gerbang hakikat sholat ya. Sehingga sholat bukan hanya sholat secara syariat, tetapi teman-teman sufi juga memasuki dunia hakikatnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sufi semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Tasawuf Indonesia ya, di ngasai ngatasi ya, ngaji tasawuf saintifik. Di kesempatan kali ini eh, kami akan menghadirkan ya sebuah tutorial memasuki gerbang hakikat sholat ya. Jadi kita akan bersama-sama membawa kesadaran kita menuju hakikat sholat ya. Nanti kita akan memaknai makna-makna sholat sambil kita praktekkan secara langsung ya. Kita mempraktekkan untuk memasuki apa namanya ruang hakikat di dalam sholat itu. Kita nanti akan berlatih ya riyadhah, bagaimana memaknai, ya, memahami dan sekaligus mengalami, ya, mengalami hakikat sholat. Ya baik, silahkan teman-teman sufi semua mengambil posisi yang paling nyaman ya. Nanti teman-teman sufi mengimajinasikan bahwa seakan-akan teman-teman sufi sedang sholat ya. Jadi nanti teman-teman sufi mengimajinasikan seakan-akan teman-teman sufi sedang sholat ya. Ini adalah latihan. Semoga nanti hasil latihan ini betul-betul kita bisa bawa, kita rasakan di dalam sholat kita ya. Sekarang silahkan teman-teman sufi ya mencari posisi yang paling nyaman. Silahkan ambil nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Luar biasa teman-teman sufi ya. Waktu ambil nafas, sadari nafas masuk. Waktu menghembuskan nafas, sadari nafas keluar. Baik, teman-teman sufi sekarang berada di dalam kondisi yang sangat rileks. Nah, sekarang teman-teman sufi mengimajinasikan bahwa teman-teman sufi sedang niat sholat ya. Teman-teman sufi sedang niat sholat. Niat adalah gerbang jiwa dan singgasana menuju kekhusyuan. Ya. Saat niat itu teman-teman sufi berdiri tegak. Seakan-akan teman-teman sufi berkata, aku tegak berdiri, bukan di hadapan ruang hampa, melainkan di ambang singgasana kehadiran, melainkan di ambang singgasana kesadaran. Teman-teman sufi menyadari bahwa teman-teman sufi sedang memasuki pintu gerbang atau ambang singgasana kesadaran yang mulia.
Teman-teman Sufi menghayati bahwa detik ini aku adalah pejalan jauh yang telah mencapai garis kelelahan. Di dalam sholat ini, teman-teman Sufi mengatakan, aku melepas segala beban, melepas debu lintasan dunia di luar gerbang ini. Maka teman-teman Sufi mengatakan, pikiranku yang tadi tercerai-berai, kini ku jahit kembali. Kurekatkan menjadi sehelai layar tunggal yang hanya menangkap satu bayangan, yakni wajahmu ya Allah. Lalu teman-teman Sufi mengangkat kedua tangan. Saat aku mengangkat kedua tangan ini bukan sekedar gerak fisik, melainkan metafora dari penyerahan total. Kedua tanganku adalah sebuah cermin yang memantulkan kerendahan hatiku. Dan segala niat yang berdesir di dalam dadaku adalah sumpah setia yang kuikrarkan di istana keagunganmu ya Allah. Hayati betul teman-teman Sufi. Lalu di dalam niat itu teman-teman Sufi juga seakan-akan berkata, aku berniat sholat. Niatku ini adalah kompas semesta yang menunjuk lurus ke arahmu, ya Allah. Niat ini adalah benih keikhlasan yang kutanam dalam tanah kalbu. Berharap kelak berbunga dan mekar menjadi sholat yang sempurna. Kini hati ini adalah kendi kristal. Kubersihkan dari endapan kepentingan diri, dari karat keduniaan, agar saat takbir berkumandang, isinya hanyalah air muni hasrat untuk menyembahmu, ya Allah. Ya Rob, Engkau adalah Sultan Maharaja yang paling kucintai, yang paling kusegani. Kehadiranmu adalah cahaya membakar yang membersihkan setiap keraguan. Aku datang bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai hamba yang dirindukan, membawa persembahan yang paling berharga, yakni kehadiran jiwa yang utuh. Biarkan niat ini menjadi jembatan emas yang menghubungkanku dengan keagunganmu. Saat lidahku ini mengucapkan niat di dalam hati, ia adalah gong pembuka pertunjukan terbesar dalam hidup, yakni dialog hamba dengan penciptanya. Aku tidak akan tergesa. Aku akan membiarkan setiap serat niatku meresap, mengakar, memastikan bahwa yang berdiri ini adalah aku yang seutuhnya, bukan sekedar jasad dan materi, bukan sekedar daging dan darah, tetapi aku yang seutuhnya.
Niat adalah akuarium kecil yang menampung seluruh samudera sholat. Di hadapanmu, segala kegelisahan mencair. Tiada lagi suara, kecuali detak jantung yang berirama, yang mendendangkan syair hanya engkau, hanya untukmu. Ini adalah momen kebenaran, di mana hati harus jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Aku hadir, ya Allah. Aku berniat, ya Allah. Aku memuliakanmu, ya Allah. Ya Allah, terimalah niatku ini sebagai langkah awal menuju cahayamu. Nah, itulah apa namanya eh, kira-kira makna dari niat itu ya. Jadi nanti teman-teman sufi bisa mengulanginya, mendengarkan kembali, atau teman-teman sufi bisa menambahi makna yang mungkin bagi teman-teman sufi makna itu lebih mengena di dalam hati. Jadi yang dimaksud hakikat sholat itu sebenarnya adalah pemaknaan itu sendiri ya. Jadi makna itu sendiri itu namanya hakikat dari sholat itu. Ya baik, sekarang ya setelah teman-teman sufi tadi mengimajinasikan teman-teman sufi sedang mau sholat ya tadi. Jadi misalnya teman-teman sufi berkata usolli fardhu subhi atau usolli fardhu duhri atau yang hanya di dalam hati saja ya. Karena niat ucapan itu sebagian ulama disebut sebagai sunnah saja atau bahkan ada yang tidak menyunahkan, tentu itu tidak masalah ya. Tetapi yang jelas niat itu pintu gerbang sangat penting di dalam sholat kita. Ya, entah kita ucapkan dengan lisan atau kita hadirkan di dalam kolbu. Nah, yang penting nanti dihayati maknanya. Jadi waktu kita niat, kita benar-benar menyadari bahwa kita sedang atau akan berhadapan dengan Sang Maha Kekasih. Nah, baik. Sekarang teman-teman sufi silahkan mengimajinasikan bahwa teman-teman sufi sedang tegak berdiri, bersedekap ya, menghadap Allah. Mari kita maknani. Kita memberi makna di dalam rukun, berdiri di dalam sholat itu. Mari hadirkan teman-teman sufi silahkan mengimajinasikan sekali lagi bahwa teman-teman sufi sedang berdiri di dalam sholat. Sadari nafas ya, masuk, sadari nafas keluar. Ya luar biasa dinikmati setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Sekarang teman-teman sufi sedang berdiri menghadap Allah. Aku berdiri tegak lurus dari ujung rambut hingga ujung kakiku. Ini adalah sebuah simbol tiang kekuatan bagi hati. Sebuah garis lurus yang menghubungkan kehambaan di bumi dengan keagungan di arsy. Tubuhku ini adalah prajurit yang siap sedia, berdiri dalam barisan kehormatan di hadapan Panglima tertinggi, yakni Engkau, ya Allah. Tiada rasa malas, tidak ada keraguan, hanya kesiapan, hanya rasa siap absolut untuk menerima dan menjalankan segala titah dan ketentuan-Mu, ya Allah. Aku tidak rebah atau limbung. Aku berdiri tegak di hadapan-Mu, ya Allah. Berdiri tegak adalah simbolisasi batin bahwa hatiku pun tegak.
Ia tidak mengeluh atas beban hidup, menolak membungkuk di hadapan godaan duniawi. Aku menghayati bahwa hidup ini adalah medan perintah. Saat aku berdiri di dalam solat ini, aku sedang melatih diriku untuk berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Aku siap menghadapi rezeki yang melimpah dan ujian yang berat dengan punggung yang tak membungkuk kecuali hanya dalam rukuk dan sujud kepadamu. Aku siap menghadapi rizki seberapapun yang engkau berikan dengan punggung yang tak membengkuk kecuali hanya dalam rukuk dan sujud kepadamu. Kakiku menjejak bumi dengan kokoh, ibarat pondasi bangunan yang siap menopang seluruh arsitektur spiritual solat ini. Aku meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebuah isyarat disiplin diri dan pengendalian hawa nafsu. Aku menahan diri dari segala gerakan yang tidak perlu, karena kini aku sedang menghadap kepadamu sepenuhnya. Ya Allah, jadikanlah tegaknya ragaku ini menuntun tegaknya kalbuku. Hilangkanlah belokan dan kemiringan dalam niat dan perbuatanku. Aku berjanji untuk menjalani kehidupan ini tanpa mengeluh. Menerima segala ketentuanmu sebagai perintah paling mulia dari raja di atas segala raja. Aku berdiri siap di hadapanmu. Ya, ya itu adalah makna atau hakikat dari berdiri ya. Ya, tentu sekali lagi teman-teman sufi bisa menambahi makna yang sesuai dengan gerak kolbu dari teman-teman sufi sendiri ya. Jadi teman-teman sufi tentu tidak harus sesuai dengan makna yang saya sampaikan ini ya, tetapi teman-teman sufi bisa memberikan makna ya bagi berdirinya teman sufi saat sholat. Nah, sekarang teman-teman sufi ya akan apa, saya ajak untuk masuk dalam hakikatnya takbiratul ikhram. Ya, jadi sholat itu ya setelah kita berdiri lalu niat ya lalu takbiratul ikhram ya. Ini takbiratul ikhram itu gemetar di pintu keagungan. Nah, sekarang teman-teman sufi silahkan ya mengimajinasikan bahwa teman-teman sufi sedang takbiratul ikhram, sedang mengangkat kedua tangan lalu mengatakan Allahu Akbar. Lalu hadirkan makna ini. Aku angkat kedua tangan ini bukan sebagai isyarat meminta, melainkan sebagai tanda penyerahan diri. Telapak tanganku terbuka, membuang semua kesibukan, kekhawatiran, dan kebanggaan duniawi di belakang punggung ini. Saat lidahku mengucap Allahu Akbar, biarlah kalimat ini menjadi gemuruh di langit jiwa, menggetarkan setiap pori dan saraf. Ini bukan sekedar bunyi biasa, melainkan proklamasi kedaulatan ilahi di atas singgasana hatiku. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah palu hakim yang mengetuk pintu solat, mengunci rapat pintu selain dia. Seketika,
Aku memasuki zona waktu ilahiyah, di mana hukum dunia, hiruk pikuknya, dan masalahnya lenyap ditelan kebesaran namanya. Hati ini terus bergetar, seperti lampu yang menerima aliran listrik agung secara tiba-tiba. Gemetar karena menyadari dalam sekejap aku yang lemah, yang kecil, yang fana, berdiri menghadap Al-Akbar yang tak terbayangkan keagungannya. Takbir ini adalah jubah ikhram spiritualku. Sebagaimana pakaian ikhram menyamaratakan semua jamaah haji di Padang Arafah. Takbir ini menyamaratakan diriku dari segala atribut duniawi. Di hadapanmu, aku hanyalah hamba ya Allah. Sehelai daun yang tunduk pada angin kehendakmu. Ini adalah pengagungan yang total. Laksana puncak gunung yang memancarkan keagungan di tengah lautan kepasrahan. Aku menghormatimu dengan seluruh napasku, dengan seluruh pikiranku. Tiada ruang tersisa untuk kesombongan. Tiada tempat bagi ilusi bahwa aku memiliki daya dan upaya. Ya Allah, jadikanlah takbiratul ikhram ini sebagai sumbu khusyukku. Titik nol di mana seluruh penghambaan dimulai. Biarkanlah suara Allahu Akbar menjadi cermin murni yang hanya merefleksikan kebesaranmu. Dan aku di hadapanmu hanyalah debu yang merindukan ampunan. Aku adalah hamba yang datang. Engkau adalah raja yang didatangi. Dan takbir ini adalah janjiku untuk tunduk kepadamu. Ya, baik, itu adalah makna takbiratul ikhram ya. Nanti teman-teman sufi bisa mengulang-ulang ya tutorial ini nanti dihayati gitu sehingga nanti ketika teman-teman sufi melakukan sholat ya nanti teman-teman sufi hatinya bisa lebih hadir dan lebih khusyuk ya. Sehingga sholat bukan hanya sholat secara syariat tetapi teman-teman sufi juga memasuki dunia hakikatnya sholat. Dan siapa tahu nanti teman-teman sufi dihadiahi ma'rifatnya sholat. Jadi untuk menuju makrifat, teman-teman sufi harus bersedia masuk ke dalam hakikat atau dimensi hakikat dari sholat. Ya. Semoga kita semua dihadiahi Allah hati yang khusyuk, ya. Sehingga dalam sholat kita merasakan keindahan yang luar biasa. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya kira cukup sekian. Insya Allah di minggu depan kita akan belajar masuk ke hakikat sholat, yakni doa iftitah dan selanjutnya dan seterusnya ya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.